Oke, sekarang kita akan membahas tentang perkalian vektor dengan vektor. Jadi untuk perkalian vektor dengan vektor ini ada dua jenis perkalian yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu adalah perkalian dot. Simbolnya itu adalah titik dan cross. Nah, untuk perkalian dot, nanti si hasil perkalian vektor dot vektor itu hasilnya adalah nilai skalar. Untuk yang vektor cross vektor itu tuh nanti hasil akhirnya tetap vektor. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas dulu mengenai perkalian dot. Jadi ini langsung masuk ke komponen vektor. Misal kita punya komponen vektor A dengan komponen 3i plus 2j plus 4k dan vektor B 2i plus 2j min 3k. Oke, sekarang apabila vektor A didotkan dengan vektor B, maka hasilnya itu akan seperti apa? Sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu aturannya. Jadi untuk dot ini memiliki aturan apabila vektor satuan I didotkan dengan I ataupun J didotkan dengan J, K didotkan dengan K, maka hasilnya itu sama dengan 1. Untuk I didotkan dengan J ataupun I didotkan dengan K ataupun J didotkan dengan K, maka hasilnya itu adalah 0. Nah, dengan mengetahui aturan seperti ini, maka di sini kita akan mengkalikan dot hanya yang nanti apabila si vektor satuannya itu menghasilkan nilai 1. Apabila dia nanti menghasilkan nilai 0, maka nanti hasil akhirnya itu akan 0. Jadi kita hanya mengkalikan ini 3i dengan 2i, 2j dengan 2j, dan 4k dengan min 3k. Karena itu yang nanti ada hasilnya. Jadi 2 dikali 2 i dot i ditambah 2 dikali 2, oh ini salah, maaf, 3 ini ya. 2 dikali 2 j dot j ditambah 4 dikali min 3 k dot k. Maka kita akan dapat nilai 6 dikali i dot i itu akan menghasilkan 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah 4 dikali 3 itu berarti min 12 kali 1. Oke, angka 1 ini bisa kalian masukkan ataupun tidak. Jadi bisa ditulis ataupun tidak. Maka hasil akhirnya itu kita akan dapat 6 ditambah 4 dikurangi 12. 6 tambah 4, 10 dikurangi 12. Hasilnya adalah min 2. Dan hasilnya itu adalah skalar, tidak lagi vektor. Ini untuk yang perkalian dot. Jadi misal ada satu contoh soal lagi. A-nya itu vektor A-nya itu sama dengan 3i plus 2j, yang B-nya itu adalah 3i plus 3k. Maka apabila A dot B
sama dengan, kita akan tahu kalau I didotkan dengan I akan menghasilkan 1, I didotkan dengan K akan menghasilkan 0, J dengan I 0, J dengan K 0, maka ini langsung 3 dikali 3 I dot I. Ini yang akan ada hasilnya. 3 kali 3 9, I dot I 1, maka hasilnya itu sama dengan 9. Dengan kita mengingat aturan ini. Nah, untuk yang perkalian cross, kita lanjut. Oke, sekarang kita akan masuk ke perkalian cross. Jadi, misal kita memiliki dua vektor. Yang pertama adalah ada vektor A dengan komponen 2I plus 3J plus 2K, dan ada vektor B dengan komponen 2I plus 2J plus 3K. Maka A cross B nya itu seperti apa? Sebelum kita lanjut, untuk perkalian cross ada persyaratan seperti yang tadi. Apabila vektor satuan I cross dengan I, kalau vektor satuannya sejenis, J dengan J, K dengan K, maka ini tuh nilainya adalah 0. Untuk I dengan J ke K, ini hubungannya seperti arah jarum jam. Jadi apabila I cross dengan J, maka hasilnya adalah positif K. J cross dengan K, maka hasilnya adalah I. K cross dengan I, maka hasilnya adalah J. Apabila berlawanan arah jarum jam, misal I cross K, maka hasilnya itu adalah min J. K cross J, maka hasilnya itu adalah min I. Terus J cross I, itu tuh hasilnya adalah min K. Oke, dengan aturan ini kita coba terapkan ke sini. Jadi nanti ada dua cara, ada metode seperti ini dan ada metode Sarus, yaitu mencari nilai crossnya itu dengan menggunakan determinan vektor. Oke, untuk ini kita terapkan. Jadi tidak mungkin kita mengcrosskan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Berarti satu-satu vektor komponen vektor I di A, di vektor A kita crosskan dengan komponen J dan K di vektor B. Satu-satu 2 dikali 2 I cross J ditambah 2 dikali 3 I cross K. Oke, lanjut ditambah, sekarang yang komponen J di vektor A kita kalikan dengan komponen I dan K di vektor B. Berarti yang ini adalah 3 dikali 2 J cross I ditambah 3 dikali 3 J cross K. Oke, lanjut ditambah, sekarang yang komponen K di vektor A kita crosskan dengan komponen I dan J di vektor B. Jadi yang ini adalah 2 dikali 2 K cross I ditambah 2 dikali 2 K cross J. Oke, maka kita akan dapat hasil 4 I cross J. I cross J itu adalah K ditambah 6 I cross K. I cross K adalah min J ditambah 6 J cross I. J cross I adalah min K tambah 9
J cross K. J cross K adalah I ditambah 4 K cross I. K cross I adalah J tambah 4 K cross J. K cross J adalah min I. Oke, jadi kita akan dapatkan 4K min 6J min 6K plus 9I plus 4J min 4I. Oke, yang komponen I dengan I lagi dioperasikan, J dengan J, K dengan K. Sekarang I dulu, berarti 9I min 4I, 5I. J, 6J min 6J plus 4J, hasilnya adalah min 2J. Yang K, 4K min 6K, hasilnya adalah min 2K. Hasilnya seperti ini. Ini untuk metode yang biasa. Sekarang kita lanjut untuk menggunakan metode Sarius, yaitu di sini kita akan mencari di determinan vektornya. Jadi kita tulis kembali vektor A. Vektor A-nya itu adalah 2I plus 3J plus 2K. Vektor B-nya itu adalah 2I plus 2J plus 3K. Oke, menggunakan metode Sarius, yaitu untuk mencari determinan. Nah, di sini jadi apabila A cross B, maka kita tulis di sini I J K, kita pakai bantuan lagi I J. Sekarang tulis vektor A, komponen vektor A yang I, nilai J, nilai K. Di bawahnya adalah komponen vektor B, I J K. Oke. Setelah itu kita operasikan. Jadi di sini ada diagonal yang ke kanan. Kita satu-satu dulu yang I. Untuk komponen I, diagonal ke kanannya ini. Oke. Diagonal ke kirinya yang mana? Diagonal ke kiri itu nanti negatif ini. Berarti kita akan dapat I 3 dikali 3 dikurangi I 2 dikali 2. Jadi kalau yang diagonal ke kiri itu adalah kurang min, kalau diagonal ke kanan itu plus. 2 dikali 2. Ditambah sekarang yang J diagonal ke kanannya mana ini? Plus J 2 dikali 2. Minusnya mana? Minusnya itu adalah yang ini J min J 2 dikali 3. Oke. Plus K. K positifnya yang mana? K itu berarti yang ini positifnya. 2 dikali 2 minus K itu yang mana? Yang ini. Ini minus K 3 dikali 2. Jadi kita dapat 9I min 4I plus 4J min 6J plus 4K min 6K. Maka hasil akhir yang kita dapat adalah 5I plus
4J min 6J itu tuh hasilnya adalah min 2, berarti 5I min 2J plus 4K min 6K min 2K. Hasilnya sama dengan yang tadi. Jadi terserah menurut kalian mana yang lebih mudah untuk dikerjakan, itulah yang digunakan metodenya. Jadi bebas mau pakai metode yang tadi dimasukkan satu-satu ataupun pakai metode mencari determinan vektor seperti ini. Oke, gimana kalau misalnya ada kasus? Oke, misal di sini saya punya soal apabila punya vektor A itu tuh sama dengan 2I plus 2J dan vektor B-nya itu adalah 3I plus 4J, maka apabila ingin menggunakan metode Sarus untuk cross, kita harus tetap menuliskan semua komponen I, J, dan K. Jadi jangan sampai gara-gara di soal itu hanya I dan J, kita hanya menuliskan komponen I dan J saja tanpa ada K-nya. I, J. Nah, di sini komponen K-nya itu berapa? 0. Jadi kalau misalnya yang vektor A 2, 2, 0, 3, 4, 0. Ini 2, 2, 3, 4. Oke, sekarang untuk yang plus I, untuk yang plus I-nya itu berarti ini adalah plus I, plus I-nya itu adalah 2 dikali 0, min I-nya adalah ini, I-nya itu adalah 0 dikali 4, plus J, plus J-nya mana? Plus J-nya itu ini, plus J-nya itu berarti 0 dikali 3, 0 dikali 3, min J-nya yang mana? Min J-nya ini, min J-nya itu ini ya, ini nih, berarti 2 dikali 0. Oke, plus K-nya yang mana? Plus K. Plus K-nya berarti yang ini. Plus K-nya adalah 2 dikali 4. Min K-nya berapa? Min K-nya itu berarti ini. 2 dikali 3. 2 dikali 3. Oke, kita akan dapat ini 0, 0, 0, 0, kita hanya dapat nilai K 8K min 6K, maka hasil yang kita dapat adalah 2K. Oke, kalau pakai metode biasa kita coba ini A cross B nya itu berarti sama dengan, kita tidak perlu mengcrosskan I dan I ataupun J dengan J, berarti yang bisa kita crosskan itu adalah 2 dikali 4 I cross J ditambah 2 dikali 3 J cross I. Oke, 2 dikali 4 8, I cross J itu positif K, ini adalah 6 plus 6, J cross I itu berarti negatif K karena berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita dapatnya adalah 8K min 6K, berarti kita akan dapat sama dengan 2K, hasilnya sama saja. Nah, ini untuk salah satu contoh apabila hanya terdapat 2 komponen dan ingin menggunakan metode Sarus.